Dan dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul searah versus dua arah. Nah, mengapa saya memberi judul searah versus dua arah? Pelajaran ini lahir dari pengamatan, dari perenungan saya tentang kondisi kekristenan hari-hari ini. Dan sebelum kita melihat dan belajar dari beberapa ayat, ada satu statement yang saya ingin lepaskan untuk saudara renungkan. Dan statement tersebut adalah sebuah kebodohan jika kita menganggap orang yang mendengar pengajaran atau sharing kita semuanya adalah pribadi yang jenius. Saya ulang, adalah sebuah kebodohan jika kita menganggap bahwa orang-orang yang mendengar pengajaran atau sharing kita semuanya adalah pribadi yang jenius. Nah, tujuan saya menyampaikan statement ini bukan sedang menganggap bahwa orang-orang yang mendengar kita adalah orang-orang yang bodoh tentunya. Bukan itu maksud saya. Tetapi seringkali kita menganggap bahwa orang-orang yang mendengar pengajaran kita adalah orang-orang yang jenius, di mana mereka akan langsung menangkap, langsung mengerti semua pengajaran atau sharing yang kita sampaikan. Dan tentu saudara akan sepakat dengan saya bahwa level kerohanian atau level kedewasaan rohani dari orang-orang yang mendengar pengajaran atau sharing kita tentu berbeda-beda. Jika ada 100 orang yang mendengar pengajaran kita, tidak semuanya memiliki level kedewasaan yang sama. Level pengertian mereka tentu beragam, berbeda-beda. Dan inilah yang menjadi masalahnya. Kita berpikir bahwa ketika kita menyampaikan satu pengajaran dan didengar oleh 100 orang, maka 100 orangnya akan langsung menangkapnya, mereka akan mengerti, dan mereka akan bukan hanya terinspirasi, mereka akan terkoreksi, sehingga mereka bisa menemukan bagaimana cara mengaplikasikan pengajaran tersebut dalam keseharian mereka, dan disitulah perubahan terjadi. Dan tentu kita harus mengakui bahwa ternyata kenyataannya tidak demikian. Ada orang-orang yang sebenarnya kurang dapat menangkap atau kurang dapat mengerti apa yang kita bagikan. Dan itu terjadi karena mereka memiliki level kedewasaan rohani yang berbeda. Yang saya maksudkan pribadi yang jenius adalah ada orang-orang di mana mereka memiliki kecerdasan rohani yang luar biasa, di mana ketika mereka mendengar pengajaran kita, mereka langsung mendapatkan pengertiannya, dan akhirnya hasilnya sungguh luar biasa, di mana kehidupan mereka diubahkan lewat pengajaran kita. Dan tentu jumlah dari orang-orang yang jenius secara rohani, jumlahnya tidak banyak. Mayoritas sebenarnya mereka butuh ditolong. Mereka belum mencapai kecerdasan rohani yang mumpuni sehingga mereka langsung menangkap, langsung mengerti pengajaran kita. Jangan merasa senang dan yakin saat tidak ada yang bertanya. Mengapa saya katakan jangan merasa senang dan yakin saat tidak ada yang bertanya? Bukankah saat kita mengajar di kelompok kecil contohnya, di kelas yang lebih kecil, ini bukan berbicara tentang ibadah minggu di mana yang mendengar audiensnya berjumlah ratusan. Tapi saat kita sharing di kelas yang kecil contohnya, di situ kita mengajukan kesempatan untuk orang-orang yang telah mendengar pengajaran kita untuk mengajukan pertanyaan. Dan biasanya tidak ada yang bertanya. Nah, saya mau katakan bahwa jangan merasa senang dan yakin terlebih dahulu saat tidak ada yang bertanya. Mengapa saya mengatakan hal ini? Curigailah diamnya mereka. Mengapa saya katakan curigailah diamnya mereka? Karena saat mereka tidak bertanya, itu bukanlah jaminan bahwa mereka mengerti apa yang kita katakan. Karena budaya timur atau khususnya budaya Indonesia belum terbiasa untuk bertanya. Itu sebabnya kalau sampai tidak ada yang bertanya, bukan berarti semuanya telah mengerti.
Ada orang-orang yang malu untuk bertanya, padahal sebenarnya mereka belum mengerti. Tubuh Kristus sedang dilanda oleh banjirnya informasi yang kita temukan lewat sosial media, lewat dunia YouTube contohnya, di mana pengajaran-pengajaran dari berbagai macam aliran dari banyak hamba-hamba Tuhan kita bisa temukan di sana. Khususnya dalam dunia YouTube saja, kita bisa menemukan pengajaran-pengajaran dari banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Nah, efek dari pandemi COVID-19 salah satunya adalah tubuh Kristus sedang dilanda oleh banjirnya informasi pengajaran firman, dan menurut saya ini dapat membahayakan pertumbuhan seorang murid Kristus. Mengapa saya melihat ada bahayanya? Ingat, tubuh Kristus saat ini sedang dilanda oleh banjirnya informasi. Yang saya maksudkan adalah pengajaran-pengajaran yang dapat membahayakan pertumbuhan seorang murid Kristus. Nah, mengapa saya katakan dapat membahayakan? Tentu adalah hal yang baik, di mana kabar baik, berita firman Tuhan disampaikan, disebarluaskan lewat media, khususnya lewat channel YouTube. Apa bahayanya? Bahayanya adalah saya melihat bahwa banyak orang sebenarnya baru sebatas tahu, tapi sebenarnya mereka belum mengerti. Banyak orang sebenarnya baru sebatas tahu, tapi sudah merasa mengerti. Ini bahaya menurut saya. Di mana ketika mereka mendengar, mereka melihat pengajaran lewat YouTube, maka di saat mereka mendengar, mereka jadi tahu. Dan saat mereka jadi tahu, mereka merasa mereka sudah mengerti. Padahal sebenarnya mereka baru sebatas tahu, tapi mereka sebenarnya belum mengerti. Nah, celakanya mereka merasa yakin bahwa mereka sudah mengerti, padahal sebenarnya mereka baru sebatas tahu. Karena mereka mendengar, karena mereka melihat, dari tidak tahu menjadi tahu. Saya teringat akan satu statement yang pernah disampaikan oleh seorang bernama Epictetus. Epictetus satu kali menyampaikan statement yang berkata, adalah hal yang mustahil bagi seseorang untuk belajar apa yang dia pikir telah diketahuinya. Oke, saya ulang. Epictetus berkata, adalah hal yang mustahil bagi seseorang untuk belajar apa yang dia pikir telah diketahuinya. Nah, tadi saya katakan bahwa banjir informasi pengajaran-pengajaran firman yang kita dapatkan lewat media hari-hari ini dapat membahayakan pertumbuhan seorang murid Kristus. Mengapa? Karena banyak mereka yang akhirnya merasa sudah mengerti, padahal sebenarnya baru sebatas tahu. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 5 dan ayat 9 kita bisa mempelajari dari ayat-ayat ini. Saya akan membacakannya dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 5 dan ayat 9. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Jadi Yesus mulai menyampaikan sharing, dan sharingnya adalah dia menyampaikan perumpamaan. Dalam ayat yang kelima adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Tentu kita sangat familiar dengan perumpamaan ini, tapi saya ingin langsung kita lompat ke ayat 9. Jadi ternyata sebenarnya yang mendengar pengajaran Yesus adalah bukan hanya murid, tetapi orang-orang. Orang-orang di sini adalah orang banyak. Tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat 9 ada hal yang menarik di sini. Karena dalam ayat 9 dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Aneh, karena yang mendengar pengajaran Yesus saat itu bukan hanya murid, tetapi juga orang banyak. Apa yang menarik dan memberkati saya dalam ayat 9? Murid-muridnya bertanya kepadanya. Nah, mengapa mereka bertanya? Karena mereka merindukan pengertian. Karena mereka sudah mendengar, tapi mereka belum mengerti apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan. Itu sebabnya murid-muridnya datang menghampiri Yesus, merapat pada Yesus dan bertanya, apa maksud perumpamaan itu? Nah, berarti tidak menjamin saat kita mendengar sebuah pengajaran, kita langsung mengertinya. Kita langsung dapat menangkap pemahamannya. Karena ada banyak sekali
kebenaran-kebenaran yang sebenarnya kita telah dengar, tapi sebenarnya kita baru sebatas ketahui, tapi belum sungguh-sungguh kita mengerti. Sadarkah kita bahwa kebutuhan seorang murid bukanlah sebatas quantity of knowledge, tapi quality of understanding? Nah, mengapa saya katakan hal ini? Ingat, kebutuhan seorang murid bukanlah sebatas quantity of knowledge, tapi quality of understanding. Selama ini kita mengejar bertambahnya pengetahuan. Kita membaca buku, kita mendengar khotbah-khotbah, kita melihat pengajaran-pengajaran lewat YouTube. Kita mengejar pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Itu baik tentunya. Tetapi seringkali kita merasa puas di saat kita sudah menangkap pengetahuannya. Itu sebabnya saya katakan kebutuhan seorang murid sebenarnya bukanlah sebatas quantity of knowledge, bukan banyaknya pengetahuan, tapi quality of understanding. Artinya kualitas dari pengertian. Nah, banyak orang-orang percaya sebenarnya baru sebatas tahu, tapi belum sungguh-sungguh mengerti. Saat saya merenungkan hal ini, saya jadi ingat apa yang pernah dituliskan oleh seorang hamba Tuhan senior yang bernama John Stott. Dia mengucapkan satu statement yang seharusnya membuat kita berpikir secara serius tentang kondisi tubuh Kristus hari-hari ini. John Stott berkata bahwa dalam waktu yang lama, yaitu 25 tahun atau lebih, pertumbuhan gereja telah menjadi dominan. Saya sangat bersuka cita untuk hal ini. Namun, John Stott katakan, harus kita akui bahwa pertumbuhan ini terjadi tanpa adanya kedalaman. Saya tertarik dengan kata kedalaman. Saya jadi ingat juga akan satu statement yang pernah dilepaskan oleh seorang hamba Tuhan lain yang bernama Chuck Colson. Chuck Colson berkata bahwa gereja semakin meluas 3.000 mil. Namun hanya 1 inci kedalamannya. Wow. Gereja semakin meluas 3.000 mil. Namun hanya 1 inci kedalamannya. Banyak sekali yang masih bayi dalam Kristus. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan lewat 2 pernyataan hamba Tuhan ini? Seharusnya fenomena ini menyadarkan bahwa tubuh Kristus bukan membutuhkan khotbah lebih banyak lagi. Tetapi tubuh Kristus membutuhkan pemuridan, di mana orang-orang tidak cukup mendengar pengajaran yang bersifat satu arah, tapi mereka benar-benar serius dimuridkan. Saya jadi ingat akan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa adalah sebuah kegilaan jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kita merindukan pertumbuhan rohani terjadi, kedewasaan rohani terjadi dalam diri orang-orang yang kita layani. Tapi seringkali kita tidak mengubah pendekatan kita. Kita hanya mengandalkan pengajaran-pengajaran yang bersifat satu arah. Kita tidak pernah mengevaluasi, kita tidak pernah mencari tahu apakah sebenarnya orang-orang yang mendengarkan pengajaran kita atau sharing-sharing kita, benar-benar mereka dapat menangkapnya, mereka dapat mengertinya. Bukankah goal pemuridan bukanlah sebatas penyampaian informasi? Tapi saat kita mengajar lewat dialog, goalnya bukanlah tahu, tapi mengerti. Dan untuk sampai mengerti, kita tidak bisa mengandalkan pendekatan pengajaran bersifat satu arah. Itu sebabnya saya beri judul pelajaran kali ini berjudul searah versus 2 arah. Saya teringat akan sebuah buku tulisan dari 3 orang hamba Tuhan bernama Tony and Felicity Dale dan Josh Barna. Mereka bertiga menulis sebuah buku yang berjudul The Rabbit and the Elephant. Pada zaman perjanjian baru, mengajar jauh lebih interaktif. Saya tertarik dengan kata interaktif. Misalnya, kata yang digunakan untuk Paulus saat ia mengajar di Efesus adalah kata Yunani, yaitu dialegomai. Dari kata itulah kita mendapatkan kata dialog. Nah, ini saudara bisa temukan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-7. Saat Yesus mengajar pun lebih bersifat informal. Sementara gereja hari ini lebih bersifat formal ya. Sementara Tony dan Felicity Dale dan Josh Barna mengamati bahwa saat Yesus mengajar pun bersifat lebih
informal. Seringnya terjadi diskusi karena pertanyaan yang diajukan olehnya atau terhadapnya. Hari ini saya rindu untuk kita semua mulai mengevaluasi pendekatan kita. Selama ini kita terlalu mengandalkan pengajaran yang bersifat satu arah. Kita mengajar, mereka mendengar, dan kita berharap bahwa mereka mengerti dan mereka benar-benar mengalami perubahan. Padahal ingat, ternyata apa yang kita sampaikan belum tentu mereka mengerti. Alangkah baiknya untuk kita mengevaluasi. Demi kita memiliki pendekatan yang berbeda, bukan hal yang sama. Tadi Albert Einstein berkata bahwa adalah sebuah kegilaan jika kita mengharapkan hasil yang berbeda tetapi terus-menerus melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin jika bertahun-tahun lamanya kita mengandalkan pengajaran yang bersifat satu arah dan pertumbuhan rohani dalam diri orang-orang yang kita layani tidak maksimal dan kita terus mengandalkan pola seperti itu. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita mulai mengevaluasi dan mulai merevisi, memodifikasi pendekatan-pendekatan kita. Jangan jadikan pengajaran yang bersifat satu arah menjadi senjata kita satu-satunya dalam membimbing mereka. Bukankah dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 28 sampai 31, peristiwa yang sering kali saya angkat dan saya akan angkat sekali lagi dalam kesempatan ini. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 28 sampai 31, firman Tuhan berkata, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Berarti sida-sida ini adalah seorang yang memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Mengapa saya katakan dia memiliki kerinduan untuk bertumbuh? Karena dia pergi jauh-jauh dari Ethiopia menuju ke Yerusalem. Itu bentuk dan bukti kesungguhannya. Dan bukan hanya itu, dia membaca kitab Nabi Yesaya. Berarti sebenarnya dia memiliki kerinduan untuk mengalami pertumbuhan. Dan Tuhan mengutus Filipus untuk menghampirinya dan melayaninya. Dan coba kita perhatikan dialog mereka. Apa yang Filipus lakukan? Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, isu yang diangkat adalah, mengertikah Tuhan yang Tuhan baca itu? Jadi isunya adalah bukan tahu, tapi mengerti. Dalam ayat 31 jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Lalu kita tahu kisahnya selanjutnya bahwa ternyata Filipus mulai menjelaskan dan akhirnya sida-sida melihat ada sungai dan di situ akhirnya dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Saat saya membaca peristiwa ini, maka ada satu pelajaran yang sangat berharga dan sangat bernilai yang saya dapatkan. Bahwa betapa pentingnya pengertian. Selama ini kita selalu menekankan pentingnya membaca Alkitab. Tentu itu adalah hal yang baik. Tidak heran orang-orang yang kita layani akhirnya berupaya untuk terus rajin membaca Alkitab. Tapi mereka puas sebatas membaca. Padahal sebenarnya kita perlu bertumbuh dari sebatas membaca. Kita merindukan pengertian dari apa yang kita baca tentunya. Masalah gereja hari ini bukanlah lagi lack of knowledge. Mengapa saya katakan masalah gereja hari ini bukanlah lagi lack of knowledge? Karena telah terjadi banjir informasi dalam perkembangan zaman ini di mana pengajaran-pengajaran begitu melimpah. Dari pengajaran yang sehat sampai kepada pengajaran yang tidak sehat, dari pengajaran yang benar sampai pada pengajaran yang sesat, kita bisa temukan di sana. Dan tubuh Kristus dibombardir. Tadi saya katakan, lewat pandemi COVID-19, akhirnya orang-orang lari ke YouTube dan di situ mereka menyaksikan, mereka memburu pengajaran-pengajaran dan disitulah kita mengalami banjir pengajaran dan membuat mereka jadi tahu. Itu sebabnya saya katakan masalah gereja hari ini bukan lagi lack of knowledge,
tapi lack of understanding. Betapa pentingnya pengertian. Jangan puas memiliki pengetahuan, karena sebenarnya yang kita butuhkan bukanlah pengetahuannya, tapi pengertian atas pengetahuan dari semua yang telah kita miliki. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua, kita bisa menemukan sebuah statement penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus sedang berbicara tentang orang-orang Israel pada zamannya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Berarti ini orang-orang bukan orang-orang yang malas. Ini orang-orang yang rajin, giat untuk Allah. Dan inilah yang Paulus lihat menjadi problemnya. Apa saudara? Roma 10 ayat 2 katakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu sebabnya hari ini mengapa pemuridan menjadi penting. Pemuridan membuat kita mengajar, membimbing orang tidak dengan satu arah, tetapi dua arah. Saya dorong, mulailah bangun budaya bertanya dan ditanya dalam pertemuan pemuridan kita. Ada saatnya kita bertanya, dan kita memberi kesempatan untuk mereka juga bertanya. Sebagai pengajar atau pembimbing, saat bertanya, maka kita sebenarnya sedang mengetahui level pengertian atau memastikan pemahaman yang benar terhadap apa yang kita sedang bagikan pada mereka. Tujuan kita bertanya bukan untuk mempermalukan mereka, tapi untuk kita mengetahui, untuk kita bisa meraba di mana batas pengertian mereka. Karena bisa saja selama ini kita menganggap mereka telah mengerti, tapi ternyata sebetulnya mereka belum mengerti. Ingat, ini bukan pendekatan benar salah. Ini bukan bicara ulangan seperti saat kita di sekolah. Tapi tujuan kita bertanya adalah demi kita mengetahui sebatas apa level pengertian dari orang ini. Kita bertanya demi memastikan apakah mereka sudah menangkap pemahaman yang benar, pengertian yang benar. Ada banyak sekali orang-orang percaya yang sebetulnya merasa sudah mengerti, tapi mereka belum memiliki pengertian yang benar. Statement daripada Albert Einstein, satu kali dia berkata bahwa jika engkau belum dapat menjelaskannya dalam bahasa yang sederhana, maka itu hanya menunjukkan bahwa engkau belum sungguh-sungguh mengerti atau memahaminya. Seringkali saya mengajukan pertanyaan yang saya lepaskan, yang saya berikan kepada orang-orang yang saya sedang muridkan. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, sekali lagi. Tujuannya untuk saya bisa menangkap, untuk saya bisa mengukur level pengertian daripada orang tersebut. Dan tahukah saudara, bahwa saat saya bertanya, seringkali akhirnya saya dikejutkan oleh jawaban-jawaban mereka. Karena ternyata bahwa level pengertian mereka belum mencapai level yang kita harapkan. Itu sebabnya di awal pembuka tadi saya katakan adalah sebuah kebodohan jika kita menganggap semua orang-orang yang mendengar kita adalah orang-orang yang jenius, yang punya kecerdasan rohani yang luar biasa, sehingga begitu mendengar pengajaran atau sharing kita, mereka langsung mengertinya. Sebagai pribadi yang sedang dimuridkan, kalau tadi pribadi yang memuridkan, ada waktunya kita perlu bertanya, bukan hanya mendominasi pembicaraan, tetapi izinkan untuk orang tersebut juga bercerita. Ada waktunya kita perlu bertanya, mengajukan pertanyaan demi kita bisa mengetahui level pengertiannya. Itu adalah sisi daripada pribadi yang memuridkan. Tapi sebagai pribadi yang sedang dimuridkan, maka belajarlah untuk bertanya. Karena saat bertanya, kita sebenarnya sedang mendownload hikmat dari pribadi yang sedang berbicara atau sedang mengajar kita. Saya ulang, sebagai pribadi yang sedang dimuridkan, saat kita bertanya, sebenarnya kita sedang mendownload hikmat dari pribadi yang sedang berbicara dengan kita. Inilah sebuah momen-momen yang sangat berharga ketika saya diizinkan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan senior, dengan bapak-bapak rohani yang luar biasa. Disitulah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena saat saya bertanya, maka sebenarnya saya sedang mendownload hikmat yang mereka miliki, sehingga saya mendapat keuntungan di mana saya tidak perlu belajar selama mereka
Saat saya bertanya kepada mereka, mereka membagikan pengalaman mereka. Disitulah saya sedang mendownload hikmat mereka. Betapa bodohnya jika kita tidak berani bertanya. Karena saat kita tidak berani bertanya atau saat kita malu bertanya, maka kita tidak bisa mendownload apa-apa dari pribadi yang sedang mengajar kita atau sedang berbicara atau sedang memuridkan kita. Malu bertanya bukan lagi sesat di jalan. Karena zaman sekarang sudah ada teknologi Google Maps di mana kita tidak perlu lagi bertanya kepada orang di pinggir jalan untuk bisa menemukan jalan yang benar. Hanya cukup setting Google Map alamat yang hendak kita tuju, maka Google Map itu akan memandu kita. Maka malu bertanya dalam konteks zaman sekarang bukan lagi sesat di jalan, tapi malu bertanya pasti sesat di pikiran. Oke, saya ulang. Malu bertanya bukan lagi sesat di jalan, tetapi sesat di pikiran. Sesat di pikiran pasti membuat kita sesat di kehidupan, saudara. Berapa banyak orang-orang percaya yang tidak berani bertanya atau malu bertanya, dan akhirnya kita tetap mengalami ketersesatan dalam pemikiran kita. Kita gagal mengerti kebenaran tersebut, dan waktu kita gagal mengerti, berarti sebenarnya kita sedang sesat di pikiran. Sadarkah kita bahwa penyebab malu bertanya seringkali adalah kesombongan? Kita takut ketahuan akan ketidaktahuan kita atau kebodohan kita. Dan sangat disayangkan demi gengsi, orang rela tetap bodoh. Kita akhirnya malu mengajukan pertanyaan karena di saat orang mendengar pertanyaan kita, seringkali kita dianggap bodoh. Nah, saya mau katakan kepada saudara, demi gengsi orang rela tetap bodoh. Tapi saya berharap kita bukanlah orang bodoh, tapi kita adalah orang bijak. Orang bijak adalah orang yang rela dianggap bodoh demi memperoleh hikmat. Setiap kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk terus bertumbuh semakin dalam level pengertian. Saya ulang, setiap kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk terus bertumbuh semakin dalam level pengertian. Jangan puas. Mungkin saudara berkata, saya sudah mengerti. Saya mau katakan jangan puas di situ, karena saudara masih bisa terus bertumbuh dalam kedalaman pengertian. Apa yang saudara telah mengerti, sebenarnya saudara punya kesempatan untuk terus bertumbuh lebih dalam lagi. Filipi 3:16 berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian kita. Bahwa ternyata pengertian itu ada tingkatnya. Tapi baiklah tingkat pengertian kita yang telah kita capai, kita lanjutkan. Saya tertarik dengan kata kita lanjutkan. Jadi jangan puas berhenti di level pengertian tersebut. Ayo terus bertumbuh, terus belajar. Dan disitulah bekerja sama dengan Roh Kudus yang mengajar kita. Dan Roh Kudus menyingkapkan pewahyuan. Kita akan terus bertumbuh dalam tingkat pengertian. Nasihat Rasul Paulus perlu dan harus bahkan kita hidupi. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, mengapa pengertian menjadi sangat penting? Sadarkah kita bahwa ada hubungan antara pengertian dan berbuah? Saat saya membaca dalam Injil Matius pasal 13 ayat 23, firman Tuhan katakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Garis bawahi kata dan mengerti. Jadi yang membedakan dengan tanah hati yang lain adalah yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan saya diberkati dengan kalimat selanjutnya. Dan karena itu, karena apa? Karena mengerti, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saat saya merenungkan hal ini, apa yang membedakan? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saya menafsirkan yang membedakan 30, 60, 100 itu adalah level pengertian. Hari ini, bagi saudara-saudara yang membimbing orang-orang yang sedang memuridkan, ingat, jangan andalkan pengajaran bimbingan yang bersifat satu arah. Mulai kembangkan pengajaran yang bersifat dua arah. Berdialoglah, bertanyalah kepada mereka, dan berilah kesempatan buat mereka bertanya.
Karena yang kita hendak capai adalah bukan bertambahnya pengetahuan, tapi bertumbuhnya kedalaman pengertian. Dan saya akan akhiri dalam sebuah peristiwa yang saya temukan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dan ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saat Roh Kudus ingatkan peristiwa ini, sungguh semakin menyadarkan saya bahwa kita harus mulai beralih dari bimbingan yang bersifat satu arah berubah menjadi bimbingan yang bersifat dua arah. Beralih dari mengandalkan monolog menjadi dialog. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Garis bawahi kata seorang Farisi, berarti ini bukan orang sembarangan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Berarti benar-benar Nikodemus bukan orang biasa, tapi adalah pemimpin. Tapi apa yang terjadi kalau kita membaca dalam ayat 2? Dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Kenapa yang dia lakukan? Dia tidak puas mendengar Yesus mengajar. Dia ingin memiliki waktu pribadi, one on one dalam bahasa Now, di mana di sini dia memiliki kesempatan untuk berdialog, untuk bertanya pada Yesus. Ayat 2 katakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Yesus mengajar tentang pentingnya kelahiran kembali. Nah, coba perhatikan respon Nikodemus ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya. Respon dari statement yang Yesus lepaskan tentang pentingnya kelahiran kembali. Responnya adalah, perhatikan ini. Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Perhatikan. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Sekali Nikodemus, di mana ia adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, mendengar pengajaran Yesus, ternyata dia tidak langsung mengerti. Dia salah dalam memahami apa yang Yesus sedang ajarkan. Yesus sedang berkata tentang dilahirkan kembali dalam area roh, sementara Nikodemus menangkap bahwa Yesus sedang menyampaikan kelahiran kembali secara fisik. Itu sebabnya dia berkata, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ingat catatan saya, dia adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang sebenarnya punya derajat, punya senioritas yang luar biasa, tapi itu tidak menjamin level pengertiannya atau daya tangkap rohaninya. Jawab Yesus dalam ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Itu ayat yang kelima. Nah, karena singkatnya waktu, saya tidak akan membaca ayat 6, ayat 7, ayat 8. Saya langsung lompat ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab. Jadi Yesus mencoba menjelaskannya. Nikodemus menjawabnya, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dia berdialog dengan Yesus. Dia tidak mengerti. Itu sebabnya dia bertanya. Itu sebabnya hari-hari ini, jika saudara mendengar sebuah pengajaran dan saudara belum bisa mengertinya, tanyalah, kejarlah pengertian. Jangan puas berhenti di titik pengetahuan yang didapatkan, tapi saudara harus merindukan pengertian. Nah, Nikodemus dalam ayat 9 berkata, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dia bertanya kepada Yesus. Ayat 10 jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Kembali di sini kita disadarkan bahwa ternyata adalah sebuah kebodohan jika kita menganggap semua orang yang sedang mendengar pengajaran atau sharing kita adalah orang-orang yang jenius. Sekali Nikodemus pun ternyata dia belum dapat menangkap pengajaran Yesus. Untungnya dia tidak malu bertanya. Dia bertanya
Dan disitulah Yesus mulai mencoba menjelaskan, sehingga akhirnya Nikodemus dapat memiliki pengertian yang benar dari pengajaran yang Yesus lepaskan. Mari kita lebih serius lagi menghidupi pemuridan. Ingat, Tuhan berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Pemuridan membuat kita harus belajar berdialog dengan mereka. Saya pernah menyampaikan sebuah pelajaran yang berjudul banyak versus dalam. Saat kita memuridkan, maka kita mesti fokus untuk menolong, menemani orang-orang yang sedang kita muridkan. Bukan hanya sebatas mengetahui, tapi bertumbuh dalam level pengertian. Selamat memuridkan bangsa-bangsa. Saya mempercayai bahwa di hari-hari ke depan kita akan mengalami Roh Kudus akan menyatakan kuasanya, menyatakan pewahyuan dalam diri orang-orang yang kita sedang muridkan. Dan disitulah kita akan lihat bangsa-bangsa dimuridkan bagi Yesus. Salam murid Kristus. Tuhan memberkati.